Assalamualaikum, halo Sobat Elaborasi. Sekarang untuk podcast kali ini, kita akan membahas tentang berbahasa yang baik dan benar. Malam ini ada aku Nur yang akan membawakan podcast hari ini nih bersama dengan Kak Cesar sebagai seorang duta bahasa yang nanti akan memberikan banyak insight nih buat kita semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman elaborasi semua di rumah ya. Sebelumnya kita sapa dulu Kak Cesarnya. Halo Kak, selamat malam. Halo Nur, selamat malam. Semoga sehat selalu ya. Dan gak lupa juga memberikan selamat malam untuk teman-teman yang mendengarkan. Karena kini kita ngerekamnya malam ya, jadi kita sebutnya selamat malam. Nur, gimana, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat Kak. Kak Cesar juga sehat? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai sejauh ini. Oke, boleh Kak perkenalan dulu nih sama Sobat Elaborasi Kak. Asalnya dari mana atau mungkin nama panjang Kakak dan kesibukannya juga boleh nih. Baik, halo Sobat, apa tadi? Maaf. Halo Sobat Elaborasi, perkenalkan nama saya Cesar. Tadi sudah sedikit diperkenalkan ya, saya merupakan Ketua Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta periode 2019 sampai 2021. Terus sekarang saya juga sibuk bekerja sebagai hubungan masyarakat di salah satu institusi kebahasaan juga. Apalagi, oh ya, saya juga buat konten bahasa Indonesia di TikTok, kalau mungkin teman-teman pernah lihat, dengan akun bernama Cesar Ellen. Terus apalagi tadi ditanya, asalnya dari mana? Dari DKI Jakarta. Oke, asal DKI Jakarta. Dan sekarang Kak Cesar lagi sibuk banget nih ya di tengah pandemi karena emang tuntutan pekerjaan juga. Iya, makanya kita sempat schedule ulang gitu kan, untuk merekam senior hari ini, dan kebetulan bisanya sekarang ya, jadi ya yang penting tetap bisa berjalan ya. Betul banget, tetap bisa memberikan ilmu nih buat teman-teman elaborasi juga di rumah gitu. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, teman-teman semua, mungkin kita bisa langsung nih membahas tentang bagaimana sih berbahasa yang baik dan benar sama Kak Cesar nih malam ini. Mungkin kalau kita bilang komunikasi itu pasti kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan sekarang pun kita juga termasuk dalam kegiatan berkomunikasi nih. Menurut Kak Cesar, seberapa penting sih komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, ya penting dong. Pertama, kita manusia adalah makhluk sosial, ya enggak? Betul banget. Coba aja waktu awal-awal pandemi, kita kan nggak bisa ketemu sama orang, ya. Itu rasanya gimana kita nggak bisa ketemu sama orang, kita nggak bisa berkomunikasi secara langsung gitu kan. Kita hanya bisa komunikasi melalui media daring. Rasanya kan kayak ada yang hilang dari diri kita gitu ya kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Ya tentu kalau dibilang penting atau enggak, udah pasti penting karena hakikatnya kan kita makhluk sosial gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin sama teman gitu, sama pasangan mungkin kan kalau kita nggak bisa berkomunikasi ya hubungannya akan jadi renggang gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah komunikasi itu sangat penting? Ya tentu penting. Orang bisa stres karena nggak bisa berkomunikasi. Iya, kalau kita misalnya nggak bisa berinteraksi nih sama orang lain, pasti kayak kesepian gitu kan ya Kak ya? Iya, betul. Oke, kalau kita tarik lagi nih Kak, tadi kan komunikasi. Nah, komunikasi itu salah satunya kita menggunakan bahasa nih. Jadi, selain bahasa, apakah ada hal lain nih yang bisa digunakan untuk berkomunikasi Kak? Apa ya? Utamanya kan pasti bahasa ya, pasti bahasa yang kita gunakan gitu kan. Kayak saya sekarang bicara sama kamu pakai bahasa Indonesia gitu. Artinya bahasa tidak bisa dilepaskan. Bahkan bahasa isyarat pun juga bisa kita bilang sebagai bahasa. Ya kan gitu ya. Iya, walaupun Jadi, kita tidak komunikasi secara langsung ya kan? Iya, apakah ada cara lain? Ya enggak dong, pasti bahasa gitu. Bahasa rahasia atau bahasa yang mungkin hanya teman-teman dan sahabatnya ketahui, itu kan kita bisa bilang bahasa gitu kan. Jadi bahasa sama komunikasi itu suatu hal yang nggak bisa kita pisahkan gitu. Karena pada dasarnya kita berbahasa kan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke.
Kalau ngomong bahasa lagi nih Kak, kan ada yang dibilang bahasa ibu. Nah, bahasa ibu tuh sama bahasa ibu tuh maksudnya gimana sih Kak? Oke, mungkin banyak orang yang bilang salah pemahaman ya, bahasa ibu itu bahasa daerah. Gitu. Tapi sebenarnya enggak. Pemahaman tentang bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali kamu diajarkan oleh orang tua atau bahasa yang pertama kali kamu gunakan. Dalam hal ini, kalau misalnya kamu dari kecil diajarkannya bahasa daerah, artinya bahasa ibu kamu ya bahasa daerah tersebut gitu. Kalau saya dari kecil itu diajarkan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi gitu, untuk berbicara. Artinya bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia gitu. Jadi pengertian secara umum sih bahasa ibu adalah bahasa yang kita gunakan pertama kali saat kita hidup gitu, atau yang diajarkan kepada kita. Oke, berarti bahasa ibu setiap orang itu berbeda-beda ya. Tergantung dari bagaimana kita diajarkan nih dari kecil. Nur, bahasa ibunya apa? Diajarkannya pertama kali bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Pertama kali bahasa Indonesia, Kak. Kebetulan. Berarti bahasa ibunya bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Karena untuk bahasa daerah sendiri sampai sekarang saya bisa paham nih Kak, kalau misalnya ada yang ngajak ngomong bahasa daerah. Tapi saya sendiri jawabnya pasti bahasa Indonesia karena bahasa daerah apa kalau boleh tahu? Saya dari Bima Kak, NTB, bahasa Bima. Oh baik. Saya juga dari bahasa Minang, saya paham sedikit gitu, pasif. Tapi kalau sama kayak kamu masalahnya, karena tidak pernah diajarkan ya, nggak pernah diajarkan dari kecil tentang bahasa daerah ini gitu. Jadi saya hanya bisa memahami berdasarkan pendengaran aja gitu. Tapi kalau disuruh berbicara mungkin belum bisa. Iya, kalau saya sendiri kaku Kak. Berarti bahasa ibunya Kak Cesar juga bahasa Indonesia? Betul, bahasa Indonesia. Oke. Berarti kalau misalnya bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya yang kita gunakan itu kan tergantung yang diajarkan nih Kak. Nah, kalau misalnya di sekolah, menurut Kakak pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah kita dapatkan dari kecil, dari SD mungkin, itu apakah sudah cukup Kak untuk menjadi ketika kita berbicara, bahasa kita nih sudah baik dan benar gitu Kak? Oke, sebelumnya saya mau tanya sama Nur. Menurut kamu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa sih? Dari saya sendiri mungkin secara singkat bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh menurut pandangan saya harus baku gitu Kak. Sebenarnya itu pemahaman yang menurut saya, ini pemahaman yang saya diskusikan juga kepada teman-teman. Kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan bahasa yang melulu baku gitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah kamu bisa menggunakan bahasa sesuai konteks dan situasi gitu. Misalnya kayak kamu ngomong sama teman-teman seumuran kamu gitu pakai bahasa Indonesia yang gak baku atau hanya bahasa cakapan, ya sah-sah aja dan itu baik-baik aja dan benar. Tapi kalau misalnya kamu ngomong sama orang tua atau mungkin sama orang yang kamu hormati gitu kan, rasanya aneh kalau kita ngomongnya pakai bahasa cakapan atau bahasa gaul gitu, misalnya gue gitu. Kalau kamu ngomong sama dosen pakai gue, kan itu nggak mungkin juga kan. Gitu. Waduh, jadi sebenarnya, sebenarnya konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tuh bukan bahasa yang khas selalu kita gunakan itu menggunakan kosakata yang baku gitu, tapi berdasarkan konteks dan situasi gitu. Kayak sekarang kamu bicara sama saya kebanyakan kan menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Kalau kita mendengarkan gitu, sah-sah aja dan itu benar gitu. Karena di sini konteksnya kita sedang bicara dalam ranah pendidikan mungkin ya. Nah, tapi kan kamu nggak mungkin nih, misalnya kamu belanja ke pasar gitu ya. Saya ke pasar, saya pengen beli ayam, saya mau beli ayam itu 1 kilo misalnya. Coba kamu bayangin, saya ngomong sama penjualnya, permisi ibu, saya ingin membeli ayam 1 kilogram. Berapa harga ayam 1 kilogram ini? Kan aneh kan? Itu hal yang nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya harus dipahami dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan bahasa yang baku gitu, bukan bahasa yang kamu bicarakan itu selalu baku gitu. Enggak, tapi bahasa yang kamu gunakan sesuai konteks dan situasi gitu. Terus tadi pertanyaan kedua adalah kira-kira pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tuh udah cukup atau belum?
sekarang saya kembalikan lagi ke Nur. Menurut Nur udah cukup belum kamu belajar bahasa Indonesia sejauh ini? Kalau berdasarkan yang Kak Cesar bilang bahwa kita bisa menyesuaikan nih antara sehari-hari kita ngomong sama siapa dan bahasa yang kita gunakan seperti apa, menurut saya sudah cukup sih Kak. Yakin ya udah cukup ya? Untuk yang tadi konteks sehari-hari, tapi kalau untuk kalau konteks sehari-hari yang... ya sebenarnya berbeda sih, berbeda pembahasan. Tapi kalau kita bicara tentang belajar bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang ingin kakak beritahu gitu ya. Bisa kakak ambil contoh kasus. Dulu Nur, kamu sekarang sekolah SMA atau kuliah atau sudah kerja? Sekarang kuliah Kak. Kuliah. Waktu kamu ujian nasional, nilai bahasa Inggris kamu lebih tinggi nggak daripada bahasa Indonesia? Iya benar banget, bahasa Inggris lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Menurut kamu kenapa? Karena menurut saya bahasa Indonesia kan kita udah pakai sehari-hari, sedangkan bahasa Inggris tuh bahasa yang baru buat kita. Jadi kayak saya lebih mempelajarinya lebih dalam gitu sih Kak. Kalau bahasa Indonesia kita udah sehari-hari ngomong bahasa Indonesia gitu rasanya. Itu yang jadi masalah gitu. Ketika kita berpikiran ya udahlah ya bahasa Indonesia tuh gue dari lahir juga udah diajarin bahasa Indonesia, buat apa lagi belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi yang harus dipahami adalah itu kan suatu hal yang aneh ketika kita bicara gitu, ketika bahasa asing kita itu nilainya jauh lebih besar daripada bahasa ibu kita sendiri gitu. Itu aneh nggak sih? Kan aneh ya? Iya kadang sebenarnya. Aneh, ya itu sebenarnya itu salah satu hal. Kita itu sebenarnya terlepas bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah gitu, tapi kadang kita tuh suka acuh sama bahasa kita sendiri gitu. Akibatnya apa? Nanti ketika kamu kuliah, kamu skripsi, kamu akan mempertanyakan bahasa Indonesia nih kenapa susah banget ya gitu. Karena mungkin bisa jadi saat kita belajar dulu anggapannya ya udahlah gak usah belajar bahasa Indonesia lagi gitu, apa sih orang digunakan sehari-hari. Selama bahasa Indonesia itu masih bahasa pengantar di pendidikan kita, bahasa Indonesia akan tetap selalu penting untuk dipelajari gitu. Cuma permasalahannya kita mungkin kakak sendiri juga gitu, kita tuh kurang sama yang namanya sikap positif berbahasa gitu. Kita selalu beranggapan bahasa yang lain itu bisa jadi lebih superior daripada bahasa kita sendiri. Nah jadinya kedudukan bahasa Indonesia yang bisa dibilang sebagai identitas kita gitu, sebagai seorang bangsa Indonesia tuh lama-lama terkikis gitu. Makanya mungkin teman-teman sekarang melihat banyak sekali kasus orang yang bicara campur-campur gitu. Iya, Bahasa Indonesia masih baru dan masih berkembang. Yang jadi masalah adalah ketika ada kosakata baru dalam bahasa Indonesia, teman-teman mau gunain nggak gitu. Ternyata ada yang bilang aneh didengarnya, kayak enakan pakai bahasa Inggris loh, kan lucu gitu, ironi banget gitu. Orang Indonesia bilang kayak gitu enakan pakai bahasa Inggris. Nah ini sebenarnya kan masalah gitu. Terlepas cukup atau enggak, menurut kakak pribadi banyak yang bisa dikritik ketika pengajaran bahasa Indonesia dari masa sekolah. Misalnya masalah penulisan mungkin ya, tata bahasanya, atau mungkin bisa jadi banyak guru-guru bahasa Indonesia juga yang sebenarnya kemampuan bahasa Indonesia itu juga nggak mumpuni untuk belajar, dan hal itu adalah hal-hal yang nyata yang bisa dilihat di masyarakat kita gitu. Cuma permasalahannya adalah, nah kita nih yang ngaku jadi orang Indonesia, mau nggak kita belajar lagi bahasa Indonesia gitu. Oke, karena tadi masalahnya terlalu mensuperiorkan salah satu bahasa nih, bahasa lainnya gitu kan, bahasa asing misalnya, daripada bahasa ibu kita sendiri. Tapi bukan berarti ini ya, saya harus luruskan, bukan berarti kita anti bahasa asing ya. Enggak juga gitu, bahasa asing itu tetap harus kita kuasai gitu, sebagai alat komunikasi atau alat aksesibilitas informasi. Kita tetap harus bisa belajar bahasa asing. Kamu mau belajar 5 bahasa asing kayak 6 bahasa asing kayak, ya nggak jadi masalah gitu. Tapi kan tetap aja sebagai orang Indonesia, alangkah lebih baiknya juga kita juga harusnya memperhatikan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Kamu nanti deh ada pertanyaan lagi nggak? Saya pengen ngetes soalnya tadi. Oke Kak, itu aja sih kalau untuk pertanyaan masalah pendidikan gitu kan. Tadi udah dijawab kalau misalnya di
perkuliahan di ujian nasional tadi bahasa Indonesia saya lebih kecil nih nilainya daripada bahasa Inggrisnya gitu. Berarti masih kurang. Saya SMA juga gitu loh. Bahasa Inggris saya juga dulu lebih gede daripada bahasa Indonesia waktu ujian nasional. Sama, saya juga ngerasa kok gitu. Iya, oke. Kita meremehkan gitu ya, karena udah kita biasa sehari-hari bahasa Indonesia, masa nggak bisa gitu. Ternyata pas ujian nilainya lebih kecil gitu. Karena tadi iya. Nah, kalau menurut kakak nih, ada nggak sih upaya buat meningkatkan kualitas bahasa Indonesia yang ada di sekolah, kualitas belajar bahasa Indonesia nih, biar nggak kita meremehkan lagi atau mengatakan udah biasa gitu kita bahasa Indonesia gitu. Kalau mungkin saya sebagai seorang pengajar gitu, saya juga pengajar tapi bukan pengajar bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau saya bisa mengkritik sedikit, sebenarnya sebenarnya banyak sih kurikulum dalam bahasa Indonesia itu yang bisa kita kritik gitu. Artinya kalau dari atas juga dari level kementerian, dari segi negara tuh menganggap bahasa Indonesia tuh penting atau enggak nggak sih gitu. Itu juga pertanyaan yang sebenarnya bisa kita pertanyakan juga gitu. Dari kurikulumnya segala macam, bagaimana pengajarannya dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya ditanya gimana caranya kita belajar gitu, kalau saya sebagai pengajar, saya akan ceritakan dulu sejarahnya bahasa Indonesia itu gimana. Kenapa sih bahasa Indonesia itu penting loh sebenarnya untuk dipelajari gitu. Manfaatnya apa sih kita belajar bahasa Indonesia gitu kan. Dan saya juga harus menjelaskan gitu, kita juga harus sadar kalau kamu berniat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahasa Indonesia akan sangat berguna, apalagi untuk penelitian gitu. Kamu ntar ketemu skripsi kan bahasanya bahasa Indonesia. Beda cerita kalau mungkin kamu asalnya dari sastra asing gitu, mungkin akan pakai bahasa skripsinya itu bisa jadi mungkin pakai bahasa asing gitu. Tapi selama bahasa pengantar pendidikan kita itu bahasa Indonesia, jadinya ya penting kita harus belajar dari diri sendiri kita aja gitu. Terus yang kedua, kita harus punya kesadaran gitu. Misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia, kalau ini yang mendengarkan adalah murid pelajar gitu. Kita harus coba dengerin gitu. Beneran kita dengerin, kita pelajarin. Mungkin gini, karena gini, bukan permasalahan ya. Hal yang harus kita tahu adalah kalau kita belajar bahasa Indonesia lagi gitu, mungkin orang berpikirannya ya itu tadi, masalahnya buat apa sih, ngapain orang kita sehari-hari juga pakai bahasa Indonesia gitu. Hal yang kita nggak sadari adalah manfaat itu sebenarnya banyak, tapi kita nggak kerasa aja sama kita. Contohnya apa? Kalau kita serius gitu belajar bahasa Indonesia atau kita mau mempelajari kembali bahasa Indonesia dan nggak harus di sekolah juga gitu, teman-teman menulis gitu kan, atau belajar puebi gitu. Puebi itu kaidah ya untuk kaidah kebahasaan, sering-sering buka KBBI gitu kan, teman-teman mencoba mempelajari kembali. Ada beberapa hal yang akan meningkat dari kemampuan berbahasa teman-teman gitu. Yang pertama adalah pembendaharaan kosakata teman-teman itu akan jauh lebih banyak gitu. Akan banyak banget gitu untuk kita menyimpan kosakata baru gitu. Dan yang kedua, teman-teman itu bisa menggunakan diksi yang tepat ketika berbicara dengan banyak orang. Kayak misalnya saya bicara sama Nur dengan bahasa seperti ini. Tapi ketika saya bicara sama orang lain yang bisa jadi klien saya pakai bahasa yang mungkin mereka pahami gitu. Artinya kan saya harus mengubah cara bicara dalam bahasa Indonesia saya. Nah, itu sebenarnya berpengaruh juga secara nggak sadar gitu. Terus yang ketiga, kita belajar bahasa Indonesia kan, kalau kita bisa kilas balik kan, belajar bahasa Indonesia tuh selalu banyak banget yang berkaitan sama teks ya. Iya, baca, nulis. Baca. Tapi yang mungkin yang teman-teman nggak sadar, yang nggak teman-teman sadari adalah kemampuan kita menganalisis suatu teks itu terlatih juga jadinya, gitu. Terlepas walaupun hanya dicari ide pokok atau kalimat utama atau apapun yang sedang ditanya, teman-teman kan akan menganalisis sebuah teks. Nah, ketika sudah terbiasa, nggak hanya itu akan menjadi kemampuan tersendiri gitu. Teman-teman akan memiliki kemampuan analisis yang baik gitu. Apalagi ketika teman-teman itu ketemu sama teks dan logika berbahasanya itu jadi jauh lebih baik gitu.
Kan dan seenggaknya yang saya alami gitu ya, yang saya biarpun saya lulusan sastra asing ya, tapi menurut saya tetap belajar bahasa Indonesia itu penting juga untuk memperbarui kemampuan saya dalam berbahasa Indonesia gitu. Ketika ada suatu teks gitu, sekarang kan lagi zaman banget nih, banyak berita bohong, orang yang suka banyak banget yang langsung percaya gitu ya sama berita bohong. Dari grup WhatsApp keluarga biasanya. Betul. Salah satu asumsi saya adalah karena kita itu nggak memiliki kemampuan menganalisis teks tersebut gitu. Untuk orang-orang yang bisa menganalisis gitu secara logika berbahasa, atau mungkin kita bisa melihat secara konteks itu seperti apa, saya bisa bilang kamu akan memiliki kemampuan yang lebih untuk menganalisis sebuah teks supaya nggak terjatuh dalam berita bohong. Jadi sebenarnya untuk belajar bahasa Indonesia tuh banyak banget manfaatnya gitu. Oke, jadi itu tadi berapa upaya supaya kita bisa meningkatkan nih kualitas bahasa Indonesia di sekolah yang disarankan sama Kak Cesar gitu. Betul, coba-coba aja kayak baca gitu. Susah sih ya, karena kita era globalisasi juga, kita tuh mungkin sering pegang gawai gitu, pegang ponsel lebih sering gitu. Tapi sebenarnya walaupun menggunakan gawai atau ponsel juga bukan berarti kita juga nggak bisa belajar loh. Justru harusnya akses teman-teman untuk belajar itu kan jauh lebih luas. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas masalah era globalisasi tadi, banyak juga nih dari teman-teman saya sendiri Kak, yang kalau misalnya ada informasi tuh mereka lebih suka nanya daripada baca. Padahal kalau dibaca itu udah jelas banget tuh terpampang apa yang mereka tanyain jawabannya gitu. Tapi mereka lebih milih nanya lagi kayak gitu. Dan coba bandingkan ketika ada informasi, misalnya kamu ngefans sama seseorang gitu ya, orang asing, terus informasi tentang orang tersebut itu pakai bahasa asing yang mungkin kamu pelajari, pasti akan jauh lebih semangat nggak untuk baca tentang itu. Betul gitu. banget. Nah, sebenarnya kan ironi banget gitu. Kalau kita bicara tentang sejarah bahasa Indonesia kan sebenarnya kan atas bahasa Indonesia itu muncul kan atas dasar rasionalisme pemuda ya, dan itu ada ikrarnya gitu tahun saat Sumpah Pemuda tahun berapa, 1928, 28 Oktober 1928 ada Sumpah Pemuda. Hafal nggak isinya? Harusnya hafal sih Kak, mudah-mudahan masih ingat nih. Nah, di situ ketiga itu kan ada pernyataan bahwa kita sebagai putra putri Indonesia gitu, kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah inilah karena kadang kita nggak punya, bisa jadi mungkin karena banyak yang nggak tahu gitu, atau mungkin banyak yang nggak mempelajari gitu saat diceritain tentang sejarah bahasa Indonesia itu, mungkin pada tidur atau gimana nggak tahu gitu. Tapi kamu bayangin deh, kalau kita dulu tuh nggak ada bahasa Indonesia, cuma ada bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia ada 718. Banyak Nggak ada bahasa Indonesia nih. Apakah mungkin saya bisa berkomunikasi sama kamu saat ini? Susah sih Kak. Nah, bahasa iya kan? Daerah banyak banget dan nggak mungkin semua orang ngerti juga kan. Betul, nah itulah yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Gitu. Nah, isu-isu ini tuh sebenarnya isu-isu bahasa kayak gini tuh udah sering banget kita temuin sih, yang ibaratnya jadi ngomong campur kode yang dicampur-campur, padahal bahasa Indonesia juga ada gitu. Bahkan yang menyeramkan adalah sekarang ada juga orang yang bangga banget kalau dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Iya, kayak apakah sehari-hari berusaha banget. Iya betul, kayak apakah rasa kecintaan kita terhadap bahasa kita sendiri itu lunturnya sampai sebegitunya gitu. Nah itu tadi terpengaruh. Rasa bangga aja gitu Kak, kadang mereka kalau misalnya bisa bahasa lain gitu. Tapi malu nggak sih? Kalau saya sih malu gitu. Oke, bisa bahasa lain gitu, tapi kamu nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Kalau saya sih malu juga sih Kak, apalagi kalau misalnya saya sekarang kan domisilinya di Bali nih. Kadang banyak bule juga yang pengen belajar bahasa Bali. Nah kalau kita terlalu
terlalu banyak kayak misalnya melupakan bahasa Indonesia gitu, dan kita ngomong sama mereka pakai bahasa Inggris dan tiba-tiba mereka nanya bahasa Indonesianya apa sih, saya mau belajar bahasa Indonesia dan kita nggak bisa, kayaknya tuh malu banget sih. Betul. Nah, kakak punya cerita. Kalau Badan Bahasa itu punya program untuk ngirim pengajar BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu. Dikirim ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Gitu kan. Saya pernah dengar cerita dari kayak salah satu pengajar BIPA gitu kan. Pernah bilang sama saya, tahu nggak saat waktu itu gue ngajar gitu. Terus ada anak yang bingungnya tuh kayak, kan mereka belajar bahasa Indonesia dengan harapan ketika mereka berkunjung ke Indonesia itu dia bisa ngobrol sama orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Nah, yang dia bingungkan adalah jadi heran gitu. Udah capek-capek belajar bahasa Indonesia, kenapa udah nyampe Indonesia orang malah ngajak saya ngobrol pakai bahasa Inggris gitu kan, jadi kayak ngerasa sia-sia dong belajar bahasa Indonesia gitu. Padahal bahasa Indonesia itu sendiri kan punya potensi gitu ya, punya potensi sebagai digunakan untuk kancah internasional gitu. Kita punya potensi seperti itu. Tapi kalau misalnya menurut kakak itu nggak akan terjadi kalau kita sendiri nih sebagai masyarakat juga nggak punya rasa memiliki atas bahasa Indonesia gitu. Yang lucu kalau misalnya gitu, atau mungkin bisa jadi kita jangan-jangan mengidap xenomania gitu. Kita menganggap bahwa semua hal yang berasal dari luar itu jauh lebih superior daripada kita, atau kayak gimana. Terus apalagi? Terus kalau misalnya ada orang dan rasa apa ya? Dan yang lucu adalah kita ngerasa, oh ya udah nih bahasa Indonesia tuh ya udahlah ya, udah bahasa sehari-hari, enakan pakai bahasa asing aja gitu. Tapi yang nggak kita sadari kadang-kadang kita tuh punya mentalitas yang itu tadi, kita ngerasa yang dari luar tuh lebih baik gitu. Kamu kebayang nggak sih ada berapa banyak pembuat konten dari luar negeri yang menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan Indonesia sebagai bahan jualannya dan akhirnya terkenal di Indonesia? Banyak banget, apalagi yang nyobain Indomie itu banyak banget. Nah itu kan sebenarnya kita nggak menyadari loh sebenarnya, oh jangan-jangan kita juga yang ironi ya sebenarnya orang-orang kita sendiri juga nggak sebegitu cinta banget sama bahasa Indonesia mungkin, tapi ketika ada orang asing kesannya wah bangga banget gitu, tapi mereka juga dari hati tuh nggak, mungkin bisa jadi mereka nggak pakai bahasa Indonesia juga sehari-hari gitu kan, aneh aja rasanya. Iya nih Kak. Ngomong-ngomong tadi kan Kak Cesar juga bilang nih kalau misalnya sering buat konten di TikTok. Nah, salah satu kontennya tuh tentang komentar dari potongan flyer di sosial media gitu. Nah, terutama salah satu kontennya Kak Cesar tuh penggunaan bahasa bakunya. Nah, kenapa sih Kak suka membuat video seperti itu? Ada alasan tersendiri kah atau dari keresahan Kak Cesar atau bagaimana? Ada. Biasanya yang kayak gitu tuh di ruang publik ya. Yang saya kritik tuh ruang publik sama akun pemerintah. Yang pertama kali yang mengkritik itu tuh kalau nggak salah acara dari Kominfo. Gini, kenapa resah sih, bukan resah ya, bingung nggak sih? Artinya sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia gitu di ruang publik itu tuh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 gitu. Di situ tertulis intinya ya di ruang publik itu kita harus pakai bahasa Indonesia gitu. Terus kita lihat ruang publik kita sekarang. Aku nggak tahu ya kalau di Bali bagaimana di kondisi ruang publiknya, tapi kalau di Jakarta sendiri kan ada aja yang bisa selamat datang tapi ditulisnya welcome gitu. Jadi kayak banyak banget spanduk-spanduk yang pakai bahasa asing gitu. Terus, tapi kembali kalau yang saya kritik itu pertama itu yang Kominfo. Kenapa? Karena sebagai perangkat pemerintahan mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia. Di Kemendikbud itu ada eselon 1 yang spesifik berurusan dengan bahasa dan sastra yang ada di Indonesia. Ya kan lucu, instansi pemerintahan nggak tahu ada undang-undang tentang penggunaan bahasa Indonesia gitu.
Artinya kan sebenarnya kepedulian tentang bahasa Indonesia itu bisa jadi nggak hanya di masyarakatnya, tapi bisa jadi di pemerintahan kita sendiri, mereka juga nggak peduli banget pakai bahasa Indonesia. Awalnya dari situ sebenarnya, kenapa saya waktu itu kakak kritik tentang Kominfo gitu kan. Dan ternyata direspon sama mereka gitu. Beberapa ketika kakak yakin sih video kakak tuh ditonton sama mereka gitu, karena setelah mereka bikin kegiatan lanjutan, yang kakak kritik itu diubah sama mereka. Artinya mereka menyadari, oh iya juga ya gitu. Nah, terus itu tadi sebenarnya kakak tuh mencoba untuk menyebarkan ya sikap positif berbahasa. Artinya kayak kita mengakui bahwa bahasa Indonesia itu bagian dari diri kita dan kita mau mempelajari ulang gitu. Kita mau belajar lagi ketika ada perkembangan dalam bahasa Indonesia. Awalnya sih kayak gitu. Terus apalagi di media sosial, kayaknya ada beberapa yang kakak buat itu. Tapi pertama kali mungkin yang bisa kakak bagikan itu waktu itu yang dari Kominfo, itu acara siberkreasi tentang literasi digital gitu loh. Ya kan lucu yang nonton. Apalagi ada kata-kata literasinya juga ya. Nah, yang lucu gini, kamu bikin acara gitu, terus yang diundang adalah orang Indonesia, narasumbernya juga orang Indonesia, diadakannya juga di Indonesia. Kenapa kita harus pakai bahasa asing? Bahkan saat kita menyampaikan materi pun juga pakai bahasa Indonesia kan? Yeah. Nah, itu kan lucu, itu aneh. Kalau di sekolah kakak ambil contoh, class meeting gitu. Atau kegiatan yang dibuat sama OSIS atau MPK itu untuk internal sekolah. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Apakah dalam pertemuan olahraga antar kelas ini ada anak bulenya? Ataukah mengundang sekolah internasional yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut? Kan enggak, gitu. Artinya, kalau kita mau nyebarin informasi gitu, ya harusnya kita pakai bahasa yang orang-orang tuh tahu, ya bahasa Indonesia gitu. Pun memang kosakata bahasa Indonesia masih banyak yang kurang gitu. Tapi ketika udah ada tapi nggak pernah kita gunakan, jadi percuma juga dicari gitu. Nah, kadang tuh ada juga kasus yang kayak itu tadi. Apa ya kosakata bahasa Indonesia nggak rasanya asing segala macam gitu. Ya kalau nggak digunakan ya kita nggak akan terbiasa gitu. Alasannya biasanya nggak terbiasa. Waktu pertama kali kita tahu suatu kosakata dalam bahasa asing, emang kita langsung terbiasa. Pasti ada kesulitan juga awalnya. Enggak kan? Menguasai. Betul gitu. Nah, tapi lama-lama ya menguasai ya harusnya sama juga, kita juga bisa menerapkan hal yang sama dengan bahasa Indonesia gitu. Gitu sih Nur gitu. Jadi kejawab nggak tadi pertanyaannya kenapa suka bikin konten kritik bahasa Indonesia di ruang publik sama di media sosial gitu ya? Ya itu alasannya itu sebenarnya. Oke, karena dari tadi kan udah dikasih penjelasan nih tentang peningkatan kualitas di bahasa Indonesia di pendidikan kita. Kemudian kenapa Kak Cesar suka nih buat konten TikTok mengenai penggunaan bahasa baku nih terutama. Nah, dari Kak Cesar sendiri, keinginan kedepannya apakah ada keinginan untuk jadi Menteri Pendidikan atau bagaimana Kak untuk membuat Indonesia lebih baik nih bahasa Indonesianya? Mungkin Kak Cesar ada keinginan? Kalau keinginan sih enggak ya, tapi kan nggak tahu ya jalan Tuhan itu seperti apa gitu. Ya kita lihat aja ke depan gimana. Tapi kalau ditanya mau apa enggak sih sebenarnya. Rasanya akan kakak akan ngerasa jauh lebih leluasa dengan apa yang kita lakukan sekarang. Bebas gitu, artinya bebas tuh ya sebagai masyarakat gitu. Bahkan jadi bisa mengkritik pemerintah juga gitu untuk hal-hal yang sifatnya memang tentang pendidikan atau apapun itu gitu. Dan yang kakak rasa ketika kita memiliki posisi atau jabatan dalam pemerintahan gitu ya, kakak rasa nggak bisa sebebas itu gitu. Jadi kalau mau atau enggak sih kayaknya enggak deh, nggak ada keinginan sih gitu. Tapi kita nggak tahu ya jalan Tuhan gimana gitu. Mungkin ya intinya kita mencoba berkontribusi apa yang bisa kita lakukan aja sih gitu. Karena kalau yang kita lakukan sebagai masyarakat biasa aja bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa enggak ya Kak ya? Kamu pengen jadi menteri juga nggak?
Kamu jurusan apa kuliah sekarang? Sekarang saya di matematika Kak, semester 3. Oh wow, jadi guru. Oke. Kamu pengen jadi menteri? Sejauh ini belum ada keinginan untuk jadi menteri sih Kak. Kira-kira kamu udah kebayang belum ke depan mau ngapain setelah lulus kuliah? Rencananya sih mau kerja gitu Kak di bidang data scientist gitu, atau enggak jadi guru juga. Oke, sip. Yang penting udah tahu ya kita ke depannya mau ngapain. Oke. Iya. Oke, udah lama ya kita ngobrolnya tadi dan udah banyak banget yang kita dapatin. Jadi mungkin yang terakhir boleh nih Kak kasih salam dan pesan untuk anak bangsa terutama yang kaitannya dengan melestarikan bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, aku paham kok dalam apa, saya paham betul gitu. Dalam era teknologi gini tuh banyak banget informasi yang masuk kepada kita gitu kan, sampai mungkin yang menyebabkan kita itu lupa sama bahasa Indonesia gitu. Kalau kita bicara identitas orang Indonesia yang paling mudah dikenali, mungkin banyak ya untuk orang menunjukkan rasa nasionalisme itu yang menggunakan batik mungkin atau apa gitu. Tapi menurut kakak yang paling mudah adalah bahasa Indonesia. Yang paling jelas itu mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia, itu satu. Jadi jangan lupa bahasa Indonesia itu memang kita harus pahami bahwa bahasa Indonesia itu memang bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia gitu. Terus yang kedua, kita tuh harus tetap menumbuhkan rasa sikap positif berbahasa gitu. Ketika kita memiliki sikap positif berbahasa, bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia juga akan maju dengan kosakata yang akan banyak gitu. Kalau kita lakukan ya lama-lama akan terus berkembang gitu. Kalau kita cinta sama bahasa Indonesia, kita suka menggunakan bahasa Indonesia, kita bangga sama bahasa kita sendiri, percayalah evolusi bahasa Indonesia itu akan lebih mudah dikenali oleh dari luar gitu, di luar. Terus paling ini sih, yang paling penting di Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa itu punya slogan yang disebut Trigatra Bangun Bahasa. Nah, isi dari Trigatra Bangun Bahasa itu adalah 1, utamakan bahasa Indonesia, 2, lestarikan bahasa daerah, dan 3, kuasai bahasa asing. Nah, teman-teman bisa menginterpretasikan sendiri yang dimaksud dari slogan itu gitu, untuk menumbuhkan ya rasa bangga kita sebagai orang Indonesia. Mungkin itu aja kali Nur ya. Saya tuh paling nggak kurang jago ngasih kata-kata mutiara kayak gitu sih sebenarnya. Oke, tadi udah keren banget sih Kak. Mungkin kalau misalnya kita mau balik lagi kayak yang Kak Cesar bilang tadi, dari sejarah itu sudah ada di Sumpah Pemuda kita untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia gitu. Terima kasih banyak Kak Cesar untuk waktunya malam ini, udah nyempatin ngobrol-ngobrol bareng saya. Dan makasih juga Nur, makasih juga teman-teman. Dan udah ngasih ilmu buat teman-teman di Sobat Elaborasi semuanya. Oke, terima kasih Kak Cesar. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih semuanya.